Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naharotil Fadilah, NIM 19401101119. Saya dari kelompok 1. Di sini akan menjelaskan tema yang saya dapatkan, yaitu prinsip-prinsip dasar dan sumber landasan metodologi dakwah. Di sini saya memaparkan tiga rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana prinsip-prinsip dalam dakwah. Yang kedua, apa saja sumber dan landasan metodologi dalam dakwah. Yang ketiga, mengapa dalam dakwah diperlukan suatu metode dalam melakukannya. Yang pertama, di sini saya akan yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dakwah. Tentunya teman-teman sebelumnya sudah mengetahui apa pengertian dakwah karena juga sudah dibahas di awal perkuliahan, sering dibahas di awal perkuliahan. Jadi di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pengertian dakwah. Pengertian dakwah yaitu merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengajak orang-orang ke jalan yang benar. Kegiatan dakwah menjadi hal yang sangat mendasar dalam Islam. Bagaimana tidak? Tanpa dakwah, maka ajaran Islam tidak akan sampai dipahami oleh umat manusia. Selain alasan tersebut, Islam juga senantiasa mendorong umatnya untuk berbuat kebaikan sekaligus mengajak orang lain agar menjadi insan yang baik. Dalam dakwah terdapat beberapa prinsip, yaitu yang pertama, membesarkan hati. Membesarkan hati sebelum menjelaskan, yaitu para dai hendaknya menyampaikan kabar gembira atau motivasi sebelum menyampaikan ancaman, agar hati yang tertutup bisa terbuka. Dia pula hendaknya memahami kondisi objek dakwahnya sebelum dai mendakwahi mereka. Jadi sebagai dai harus mampu mengerti kondisi mad'u yang sebenarnya. Jadi kita harus membesarkan hati, semisal memberi motivasi atau memberi kata-kata yang indah seperti kata-kata yang diberikan kepada para mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam atau orang yang lemah imannya atau baru belajar agama, seperti kita memberikan kata-kata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa setiap hambanya apabila hambanya mau bertobat dengan bersungguh-sungguh, seperti itu. Jadi hal tersebut dapat membesarkan hati para mad'u untuk senantiasa belajar agama Islam, senantiasa mendengarkan dakwah, bukan malah menjatuhkan perasaan mereka seperti menakut-nakuti bahwa apabila
kamu sudah melakukan kesalahan, maka Allah tidak akan memaafkanmu. Tidak seperti itu caranya. Justru cara tersebut akan sangat menjatuhkan mental seseorang, dan justru malah seseorang enggan untuk belajar agama Islam, karena menurutnya untuk apa belajar agama Islam kalau tidak ada pengampunan, seperti itu. Prinsip yang berikutnya yaitu memperkenalkan jenis ilmu sebelum memberikan ilmu. Prinsip ini yaitu upaya untuk mendorong para mat'u untuk beramal dengan kebenaran, yaitu menjelaskan ilmu sebelum memberikan ilmu. Contohnya bisa kita berikan kepada mat'u yang masih awam atau masih belajar agama, atau mat'u yang baru masuk Islam atau mu'alaf. Dengan cara apa? Dengan cara kita memberitahu apa itu agama Islam, apa ilmu-ilmu yang dipelajari dalam agama Islam, seperti itu contohnya. Jadi sebelum kita mengajak mereka lebih dalam, ada baiknya kita memperkenalkan dulu, menjelaskan dulu apa itu agama Islam, apa yang akan dipelajari dalam Islam, apa yang akan menjadi rukun-rukun atau apa yang akan dilakukan dalam agama Islam tersebut, apa yang tidak boleh atau apa yang diperbolehkan dalam agama Islam. Prinsip yang berikutnya yaitu memudahkan, bukan menyulitkan. Jadi setiap dai wajib melihat objek dakwahnya dengan jiwa dan pandangan seorang pendidik yang penuh kasih sayang, rendah hati, dan pemaaf. Dai wajib berbicara dengan mat'u sesuai dengan kadar akalnya. Jadi sebagai dai harus melakukan dakwah dengan ringan, tidak memberatkan atau tidak menggunakan kata-kata yang terlalu sulit untuk dipahami oleh masyarakat awam, karena Islam itu kan agama yang memudahkan. Jadi sebagai dai kita harus memberikan pemahaman yang sangat bisa diterima oleh mat'u, seperti itu. Prinsip yang berikutnya yaitu memberikan contoh dan bukti keteladanan sebelum berdakwah. Allah SWT telah memperingatkan hal tersebut pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 44, yang pada intinya yaitu dakwah yang menjadi profesi adalah dakwah yang akan muncul tanpa ruh, tidak muncul dari hati. Karena apa? Karena kalau hanya dakwah memikirkan profesi, berarti kan hanya memikirkan materi, hanya memikirkan pemberian seseorang dari hasil dakwah kita, tidak dari hati yang paling dalam. Jadi memberikan contoh dan bukti keteladanan juga seperti halnya apa yang kita sampaikan kepada mat'u itu juga seharusnya seorang dai juga mengekspresikan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang dilakukan dai tidak hanya memberikan ucapan, namun juga ada bentuk contoh dalam perbuatan sehari-hari. Berikutnya, adapun prinsip-prinsip dakwah menurut Jalaluddin Rahmat dalam bukunya yang berjudul yaitu Islam Aktual.
ada 5 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip qaulan sadidan, yaitu strategi dakwah dengan menggunakan kata-kata dan memilih kata-kata yang tepat agar dan tegas agar pesan dakwahnya membebaskan. Intinya tidak membingungkan dan tidak berbelit-belit, sehingga memudahkan mat'u untuk memahami apa yang disampaikan oleh dai. Prinsip yang kedua yaitu prinsip qaulan karima, yaitu menggunakan kata-kata yang mengandung kemuliaan dan penghormatan. Metode prinsip ini biasanya digunakan oleh orang yang untuk mad'u yang sudah tua atau seperti halnya tokoh masyarakat. Jadi harus menggunakan kata-kata yang menandakan penghormatan. Prinsip yang berikutnya yaitu prinsip qaulan balighon. Metode prinsip ini yaitu metode dengan tepat sasaran langsung pada tujuan. Kemudian prinsip qaulan maisuro, yaitu dengan menggunakan kata-kata yang ringan, mudah dicerna, mudah dipahami, dan memilih kata-kata yang sederhana. Hampir mirip dengan prinsip qaulan sadidan. Yang kemudian yaitu prinsip qaulan layyina, strategi dengan menggunakan kata-kata yang lemah lembut, mengandung kasih sayang dan penuh perhatian. Metode ini digunakan untuk menghadapi orang-orang non-muslim atau para mu'alaf yang masih lemah imannya. Pembahasan yang berikutnya yaitu sumber landasan metodologi dakwah. Dalam metodologi dakwah terdapat sumber-sumber, yaitu yang pertama yaitu dari Al-Quran. Di Al-Quran terdapat banyak sekali ayat-ayat yang menerangkan tentang dakwah. Salah satu ayat Al-Quran yang menerangkan tentang metode dakwah yaitu Quran surah An-Nahl ayat 125, yang pada intinya pada ayat tersebut ada 3 metode dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah ketika melakukan dakwahnya. Yang pertama yaitu metode bil hikmah, yang berarti dakwah yang bijak dengan menggunakan bahasa atau kata-kata yang lemah lembut dan penuh kasih sayang, serta menyesuaikan kondisi mad'u. Seperti itu. Jadi sebagai dai harus menyesuaikan kondisi atau keadaan mad'u agar materi yang disampaikan sesuai dengan keadaan mad'u. Kemudian metode mau'idhah hasanah, yaitu berdakwah dengan menggunakan bahasa atau kata-kata yang lemah lembut dan penuh kasih sayang. Berikutnya yaitu mujadalah al-hasan, upaya dakwah melalui bantahan atau bisa disebut dengan diskusi atau debat dengan cara yang baik, sopan, dan tidak arogan. Sumber metodologi dakwah yang selanjutnya yaitu hadis. Di dalam hadis banyak ditemui hadis yang berkaitan dengan dakwah. Begitu juga dalam sejarah hidup Nabi Muhammad. Contohnya yaitu di dalam hadis juga terdapat sejarah hidup beliau Nabi Muhammad dan perjuangan serta cara-cara yang dipakai beliau dalam menyebarkan dakwahnya, baik ketika beliau berjuang di kota Makkah atau Madinah. Semua hal tersebut memberikan contoh dalam metode dakwah beliau. Yang berikutnya yaitu sumber metodologi dakwah
Sumber metodologi dakwah sejarah hidup para sahabat. Dalam sejarah hidup para sahabat besar dan para tabi'in cukuplah memberikan contoh yang berguna bagi juru dakwah, karena mereka adalah yang lebih tahu tentang ajaran agama dan ahli dalam berdakwah serta berbagai pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi pengembangan dakwah Islam. Karena tentunya sahabat mempelajari dakwah langsung dengan Rasulullah. Sumber metodologi dakwah berikutnya yaitu pendapat para ahli. Ahli di sini adalah ahli yang disebut di sini adalah mufasir, muhaddisin, dan fuqaha. Serta rumusan masalah yang berikutnya adalah pentingnya prinsip dan sumber metodologi dalam dakwah. Oleh dai penting, sangat penting apabila dilakukan dengan prinsip-prinsip dan sesuai dengan sumber landasan metodologi dakwah, karena agar dakwah dapat terlaksanakan dengan baik dan sempurna jika ditanamkan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam dakwah. Dan alasan yang lain yaitu agar dakwah yang dilakukan oleh dai dapat diterima dengan baik oleh mat'u, seperti itu. Jadi tidak menyelempeng dari agama Islam, dan dakwah yang dilakukan pun akan berjalan atau akan membahas sesuai ajaran agama Islam, seperti itu. Sekian presentasi atau penjelasan yang saya paparkan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan atas dari yang saya paparkan atau yang saya jelaskan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.